Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a bi syarafil izzi was-safa wa akrama alladhina nahadu ma'ahum bi rif'atil makanati wa anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa-tharra. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa ballighna rutbatal ihsan wa rutbatash syuhud. Amma ba'du, falahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa hiya 'adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha fa kullu ma kharaja minal 'adli ilal jur wa minar rahmati ila diddiha wa minal usri ilal yusr falaysa min nahdatil ulama wa in udkhila fiha bitta'wil. Wa tabqa hadhihi al-jam'iyyah tal'abu dawraha fi islahil ummah wal watan wal ma'murah diniyatan wa ijtima'iyatan wa thaqafiyatan wa hadariyatan. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh yang saya muliakan, mobil khusus ini bukan karena umur tapi karena posisinya di PBNU. Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Nuri, Khatib Syuriah PBNU. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin Rais Syuriah PWNU Jawa Barat. Para masyayikh yang hadir tadi banyak, Wakil Rais Syuriah, juga Ketua Tanfidiyah, juga para anggota Dewan, mobil khusus ini yang hadir Forkominda. Ya, kalau Pak Sekda mewakili Pak Bupati, ya. Ibu ya, oh, ibu. Juga Pak Agung serta wakil dari Dandim. Tidak lupa Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kang Uyan. Hari ini saya hadir di sini, para hadirin hadirat seluruhnya, atas amanat Ketua Umum PBNU Pak Sekda. Kemarin kami 2 hari kumpul di Tasik di tempat guru beliau. Saya, Gus Hasan, Kiai Abun di Tasik dalam rangka Rakernas PBNU. Luar biasa di sana. Walaupun perjalanannya panjang, ada yang naik pesawat itu dari Kalsel, ketua di bawah saya, Dr. Tabris. Beliau sekarang Kakanwil Kemenang Kalsel, dia ketua yang ada di bawah saya. Dari Kalsel ke Tanah Bumbu naik pesawat, dari Tanah Bumbu transit Makassar, dari Makassar baru Bantul Kiai.
dari Bandung baru Tasik. Jadi berangkat siang nyampe Tasik teh malam Jumat jam 12 malam. Tapi saking cintanya sama NU dilakoni. Masya Allah. Nah ini bagaimana kecintaan pengurus PB, ternyata saya lihat juga pada kecintaan masyarakat Kerawang sekarang. Masya Allah, luar biasa. Dari mana-mana saya lihat tadi sepanjang jalan itu bendera NU dari ujung. Terutama itu yang spanduknya paling banyak Kangkung. Ada juga saya lihat Kang Dede Permana gitu ya. Ada juga Kang Zainal yang tadi katanya jurumiahnya belum tamat, itu betul. Tapi luar biasa ini, luar biasa. Makanya saya ingin menghadiahkan syair untuk masyarakat Kerawang ya, atas kecintaannya terhadap Nahdlatul Ulama. Ajibtu min Karawang ala tamasukihim linaqatil ulama siyama hakimuhu ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Syajaratun tayyibah ukuluha amirah فأصلها ثابت وفي السماء فرعه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأجنان بنيامين أهم مرجعنا Wagus Hasan qudwatun siyama khidmatuhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa innama juhadi madama fi khidmatin linahbatil ulama fasalimun dinuhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi barik lana wa kulli man hadaru bibarkatil ma'hadi wa anta nawwartahu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma hadha ya wasi'al karami. Saya yakin Pak Sekda kalau Kang Uyan hatam dunia suruh bikin ini nggak bisa. Ajibtu min Karawang, saya kagum sama Karawang teh. Ala tamassukihim, atas bagaimana kuatnya masyarakat Karawang berpegangan teguh linahbatil ulama, kepada Nahdlatul Ulama. Siyama hakimuhu, terutama para pemimpin. Sekdanya, Kapolresnya, Dandinya, anggota dewannya, lengkap tadi. Saya dengar dari PKB, PDI ada PDI, Gerindra, mana tadi? Juga dari PKS dan dari mana-mana. Kenapa? Karena memang Nahdlatul Ulama syajaratun thayyibah. Dia adalah pohon yang bagus, ditanamnya hampir 100 tahun yang lalu oleh muasisnya, pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka dalam bait mutaqarib saya katakan,
Faya tabi'an nahdatal ulama fa anta biha tabi'ul hukama anil mutaqarib qala al khalil fu'ulun 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 fu'ul di jurung ya ta'aya itu. Muassisuha Hashimun Ash'ari Murabbil Jalili Azimul Ata Fayatabi'an Nahdlatul Ulama. Wahai para pengikut pecinta Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, fa'anta biha tabi'ul hukama. Ketika Anda mengikuti Nahdlatul Ulama, maka fa'anta biha tabi'ul hukama. Anda sedang mengikuti orang-orang alim yang bijaksana, yang memahami orang alim yang bijaksana. Kalau cuma pinter banyak, tapi bijak itu harus lebih dari sekedar pinter. Muassisuha Hashimun Ash'ari, pendirinya adalah Kiai Hashim Ash'ari yang dibacakan Fatihah tadi oleh Pak Sekda kita. Murabbil Jalili, beliau adalah pendidik. Murabbi, guru yang mendidik. Santrinya Kiai Hashim itu nggak banyak. Kiai Hashim itu santrinya sekitar 30-40, ulama-ulama dulu begitu. Tapi santrinya Kiai Hashim Ash'ari jadi ulama besar semua, yang mendirikan pondok-pondok besar di Lirboyo dan mana-mana, termasuk Kiai Samsul Arifin di mana-mana. Yang nanti santrinya Kiai Hashim Ash'ari, santrinya ribuan turun sampai sekarang. Kata saya, fala tadkhuluha bi aghradikum li dhafrid duna fayakunal bala. Kalau Anda ingin masuk NU, menjadi anggota NU, fala tadkhuluha bi aghradikum, jangan pernah masuk NU untuk tujuan Anda. Satu tujuan apa? Lidhafrid duna, untuk mendapatkan dunia. Fayakunal bala, karena kalau tujuannya untuk dunia, kata Alfiyah dulu, wa ba'dafa jawaban nafin aw talab mahdhoini an wa hatmuha wa satruha hatmun nasab. Jadi hatmun nasab ini dibacanya fayakuna, bukan fayakunu, sebab sesudah apa namanya nahi. Fala tadkhuluha bi aghradikum li dhafrid duna fayakunal bala. Saya meyakini kalau orang tadi tujuannya ingin dapat dunia, dari awal saya pengen masuk NU supaya begini, supaya dagangnya laku, supaya ininya laku, pasti yang didapat bukan keberkahan tapi bala. Itu saya. Nah, ini pohon ditanam 100 tahun lalu, syajaratun tayyibah ukuluha amirah. Sekarang buahnya sudah banyak yang itu, sudah lebat. Alhamdulillah, NU sudah pernah punya presiden, Gus Dur. Itu pohon yang nanam dulu NU, buahnya jadi presiden. NU punya wapres, sekarang wapresnya dari NU. Jelas mengurus NU, Islam punya NU. Menteri jangan dihitung, gubernur jangan dihitung, bupati, wali kota jangan dihitung, sekda yang baru saya tahu baru Rama. Alhamdulillah, jangan dihitung, banyak maksud saya. Kiai banyak, politisi banyak, di partai di mana-mana itu NU semua. Kuat NU ini, apalagi di Kerawang. Saking kuatnya NU di Kerawang, saya dengar katanya di Pasar Kosambi, Gus, copetnya aja NU. Ini tahu kan Pasar Kosambi kayaknya. Saking kuatnya NU. Masya Allah. Ini kabula kabale NU teh. Wa asluha dabitun wa fis sama far'uhu. Sudah kemana-mana cabangnya NU. Saya tadi ngobrol dengan Gus Hasan, saya minta tolong. Saya ini memang wakil ketua umum Tanfidiyah
atau Wakil Ketua Umum PBNU langsung di bawah Gus Yahya nomor 1 bidang keagamaan dan kelembagaan. Masya Allah, sudah luar biasa. Kalau tadi dengar beliau bilang tuh, ayahnya saja istrinya seperti dimadu sama MUI, itulah istri saya sama. Bayangkan kemarin siang jam 1 saya masih di Tasik, jam 2 Kiai sudah sampai Jakarta, nge-grab saya. Gimana ceritanya itu kalau bukan wali? NU itu sekarang wali semua. Jam 1 di Tasik, jam 2 sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta, pakai pesawat jet pribadi. Saya sampai Jakarta, Grabnya habis nganterin saya ke Palembang. Kiai cuma bisa sampai nganter sini ya, saya ke Palembang. Kata Grabnya gitu pilotnya, Masya Allah. Karena tadi malam ada pertemuan dengan Menteri Agama Saudi dan dubes mewakili Gus Yahya. Gus Yahyanya nge-Grab ke Malang, dijemput pakai Grabnya Pak Soeharto Monoarfa begitu. Masya Allah. Pagi di sini, besok ke subuh jam 4 sudah di NTB Musa. Jadi urusin NU, Masya Allah. Kalau tadi kamu yang cerita itu Kerawang aja yang 30 NWC berapa kelurahan? 309 anak rantingnya berapa, Masya Allah. Sampai luar biasa. Beliau jarang pulang ke rumahnya, saking rindunya sama anak, pengen gendong anak, lupa yang digendong bininya. Itu kan Uyan itu. Nah, bayangkan, ini baru Indonesia, belum lagi luar negeri. Tadi saya bicara dengan beliau, saya minta dibantu karena luar negeri juga NU di cabangnya banyak. Insya Allah habis lebaran saya sudah urusan dalam negeri ke Amerika, ke Kanada. Bagaimana luar negeri sekarang pengen dengar NU itu yang katanya merawat jagat, membangun peradaban, itu mereka pengen tahu. Ilmuwan-ilmuwan luar negeri itu WA ke saya, mereka suka karena katanya NU ini luar biasa. Ulama yang masih pada bisa bikin syair kayak Kang Uyan tadi, itu hanya ulama NU. Yang masih bisa bikin nakom, Bahar Mutaqarib, Bahar Kamil, Bahar Rajas, masih ulama-ulama itu. Kenapa? Ya karena tadi, karena NU memang didirikan atas mandat peradaban. Peradaban itu bukan sekedar NU didirikan hanya untuk orang NU atau orang Islam, tapi memang NU lil insan. NU ini didirikan untuk kemanusiaan di seluruh dunia. Maka memang tadi kalau kata Pak Ketua PW Gus Yahya itu, Masya Allah, dubes menteri antri. Saya saksinya Pak, antri. Kantor kami memang sedang direnovasi, ruangannya sederhana, bukan ruangannya yang sederhana sekarang, tapi mereka penting ingin ketemu dengan pemimpin. Nah, saya sampaikan ini di forum konferensi ini pengajian supaya kita semua yang hadir NU di bawah tahu betapa besarnya NU, dan supaya tahu bahwa kita tidak hanya bicara yang kecil-kecil. Maka tadi saya salut kalau kamu yang bilang ini konferensi tadi, calonku kok balonku tadi. Calonku ada 5 ya, ya ini biasalah tadi, itu menunjukkan kaderisasi hidup. Justru dengan banyaknya berebutnya orang, kita lihat sisi positif. Saya bicara dengan Gus Hasan sekarang ini, orang hebat-hebat, profesor, doktor, mantan gubernur, atau yang sekarang masih gubernur, atau kemudian wali kota, bupati, atau orang-orang hebat, itu di Nahdlatul Ulama hanya jadi anggota lembaga. Bangganya luar biasa. Kenapa? Supirnya hebat, visi NU hebat untuk membangun peradaban. Dari Austria, dari Amerika WA saya, Pak Zulfa, kami sudah lihat apa yang dilakukan Anda dan PBNU setelah dengar juga dari Gus Yahya tentang Nahdlatul Turas yang dilakukan oleh ulama-ulama NU, menghidupkan
the classical intellectual heritage of Islam Nusantara. Bahasa sabrinya kayak Kang Uyan menghidupkan turos Nusantara, turos Indonesia yang tadi ditulis ulama-ulama kita dari zaman Syekh Abdul Rauf Singkil abad ke-17, menulis kitab tentang toleransi. Bayangkan, orang masih ribut perang, ulama Indonesia sudah bicara toleransi. Itu bapak-bapak ini dari agama lain, saya lupa menyebutnya, dari abad ke-17, namanya Syekh Abdul Rauf Singkil. Nama kitabnya Tanbihul Masyi ila Tariqil Qusyasi. Kemarin saya cetak, kemudian dibagikan ya, jadi dapat ya, itu dibagikan di peserta di sana. Itu ulama Indonesia ke-17 Basekda sudah bicara toleransi, luar biasa. Belum lagi sudah bicara tentang cinta tanah air yang ditulis oleh Syekhona Khonim. Itu sudah bicara cinta tanah air. Makanya di NU kalau bicara tentang toleransi, atau Syekh Nawawi Al-Bantani sudah bicara tentang kemanusiaan, ini bicara peradaban. Kita sudah lewat kalau bicara ukhuwah Islamiyah, sudah lewat. Kita sudah lewat kalau sudah bicara ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, sudah lewat. Kita sudah bicara ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Nah, makanya kalau pengurus NU gara-gara konflik nanti ukhuwah nahdiyahnya rusak, berarti tandanya dia tidak hadir acara pada hari ini. Jadi dia tidak hadir. Orang harus tegak di NU itu. Kenapa? Karena di NU itu khidmah, berkah. Tadi kata Pak Sekda dengan para ulama. Lihat contoh-contohnya bagaimana Gus Hasan, Kiai Agun, Pak Kiai Juhadi ini. Tidak ada masalah, selesai. Beliau ketua PW, beliau katib, biasa saja khidmah. Saya tadinya katib Surya, katib Pak Sekda, ya jangan katib pakai H, pakai K. Katib kalau H, katib bilailin, tukang mungut bahaya. Tukang mungut kayu bakar di malam hari. Ada dulu orang kalau dalam bahasa Arab, kalau dia ngutip kurang teliti, Gus, itu disebutnya anta kahati bilaili. Anda seperti pemungut kayu bakar di malam hari, gelap, ini gelapnya, ini kayu apa kayu onta, itu nggak paham dia. Itu artinya orang kalau nukil tidak hati-hati. Makanya saya luruskan, jangan hati. Saya khawatir tukang mungut, nanti tukang mungut calon ketua PNU wani piro gitu katanya. Itu bahaya ini kalau kita hati. Dan beliau ini sudah, makanya saya katakan wa ajngan bunyamin ahammu marja'ina wa Gus Hasan qudwatun siyama khidmatuhu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Wa ajengan Bunyamin, Masya Allah, nama ajengan masuk bahasa Arab keren ya. Ajengan Bunyamin ahammu marja'ina adalah rujukan utama kami. Wa Gus Hasan, Gus masuk juga bahasa Arab. Wa Gus Hasan qudwatun, dan Gus Hasan qudwatun adalah panutan kita pengurus NU di Kerawang dan Jawa Barat. Siyama khidmatuhu, terutama khidmahnya. Beri tepuk tangan untuk beliau. Karena ketua PW hadir, saya sebut namanya. Wa inna ma juhadi madama fi khidmatin lihadihil jam'iyah fasalimun dinuhu. Wa inna ma juhadi, selama Kiai Juhadi ya
Madama fi khidmatin, mau berkhidmah ikhlas terhadap Nahdlatul Ulama berserta seluruh jajaran yang di bawahnya. Saya sebut gitu aja, kalau disebut semua lu nyebut nama sampai kapan nih selesai. Di hadhil jam'iyah, mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, organisasi ini insyaallah fasadimul dinahum. Ya Rabbi barik lana wa kulli man hadaru bibarakatil ma'hadi wa anta nawartahu. Ya Rabbi, ya Allah, barik lana, berkahi kami semua yang hadir, wa kulli man hadaru bibarakatil ma'hadi, dengan keberkahan yang sama kau berikan kepada ma'had pondok at-tarbiyah, wa anta nawartahu, dan semoga engkau selalu menyinari pondok ini, terutama buat muassisnya Ayah Belang. Amin. Masya Allah, tambahin Ayah Belang ya. Doana dalam dah. Luar biasa gitu. Masya Allah. Pondoknya itu udah disebut sama lain. Kayak wae. Pondoknya hanya disebut sama lain. Masya Allah. Saudara-saudara, saya nggak ikut-ikutan atau untuk urusan pencalonan PBNU, tidak tahu. Antum alamu bikondi ya. Bentar kalau saya menyebut, mending kalau ditambahin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Jadi luar negeri itu sampai kemudian bilang, kami sudah membaca apa yang dilakukan oleh NU, pikiran-pikirannya, terutama tadi itu ketika kita mengeluarkan Majmu'ah Mu'allafat Ulama Indonesia, ya, kumpulan seri karya agung ulama Indonesia dari abad ke-17 sampai abad ke-20, dan sekarang akan kita lanjutkan terus. Mereka minta, saya bilang boleh minta, kami akan terima. Jadi NU ini tadi luar biasa di kami. Nah, makanya hadirin, kenapa mereka bisa begitu? Karena suka Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda akan ajarannya. Ajaran NU ini, kalau kita bicara tentang wasatiyatul Islam, moderasi Islam, yang moderasi Islam itu yang paling kuat mengusungnya dan mengamalkannya itu. Saya sebut 4 sajalah yang paling kuat dari NU ini, wasatiyatul Islamnya. 1, komitmen kebangsaan. Anda cari organisasi Islam di Indonesia yang komitmen kebangsaannya sekuat NU, barangkali belum ada yang menandingi. Buktinya sederhana, ketika tadi kita habis lagu Indonesia Raya, langsung jalan mata. Itu sudah sama. NU membuat ringan tugas Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim untuk menjaga negeri ini, untuk mengajak masyarakat cinta pada negerinya, sama seperti cintanya pada agamanya. Karena di beberapa tempat, baik di Indonesia maupun luar negeri, kita saksikan kadang-kadang ada orang yang hanya berbicara tentang nasionalisme, tapi mereka tidak berbicara tentang cinta agama. Atau mereka bicara tentang cinta agama, tapi mereka tidak bicara tentang nasionalisme. Akhirnya kemudian negaranya gagal. Di negara Islam misalnya, kita bisa lihat Afghanistan. Saya 3,5 bulan yang lalu dari Pakistan, ya, menghadiri undangan bedah kitab yang saya tulis tentang kakek buyut saya, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang salah satu gurunya Pak Sekda dari Kerawang, lalu hijrah ke Purwakarta. Nah, Syekh Yusuf, saya sebut dalam kitab saya Syekh Nawawi Al-Bantani, saya tulis Tuhfatul Qassi wad Dani fi tarjamat Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata saya, fa syaikhuhu waliduhu sahlun wa Abdul Hamidi lil kathiri muttaba. Baharnya lagi. Wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula wa ini wa dha misriyu wa arsyada tariqatal khatibu
as-sambasiyu man lahu yadibu fan-nahrawiyu thumma syaikhul bimawi wad-dimyatiyu wal-junaidul batawi. Wah, kalau ngaji kitab ini lama. Yang saya tulis ini alhamdulillah ada 260 halaman. Ya. Wa Yusuful Awwalu Sundawi, gurunya Syekh Nawawi diantaranya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf yang pertama Sundawi di Sunda. Sayangnya saya terbiasa Sunda. Walaupun saya lahir di Banten, Banten saya Banten Jawa. Kalau ibu saya ngerti. Ini bagaimana dulu ya ulama-ulama yang mengajarkan nasionalisme itu NU nomor 1. Kita bicara tentang kecintaan pada negara dan juga agama. Kita itu kalau sudah bicara komitmen cinta pada agama dan negara dalam satu tarikan nafas. Gak usah dia dari mana. Lalu caranya ini susah. Sementara beberapa negara lain tadi itu yang saya sebut Afghanistan, Yaman, Syria, Libya, bahkan. Tadi saya bisik karena saya juga ketemu, masya Allah, dengan beliau. Saya bilang, Gus, tolong ngerti Suriah muda, karena NU insya Allah pada puncak nanti 100 tahun harganya kita akan buat muktamar internasional tentang fikih peradaban. Jadi supaya kemudian yang tadi itu cendekiawan dari Amerika, dari Austria, Eropa, Arab juga senang mendengar tentang ini. Kita insya Allah ulama-ulama kita di PBNU akan datang ke sana beberapa negara. Kenapa mereka bangga membangun negara? Apa masalahnya? Dan apa kelebihan kita sampaikan. Nah, selama ini yang kita lihat Indonesia bisa seperti ini karena tadi ulama-ulamanya mengajarkan tentang komitmen kebangsaan yang sangat solid. Jadi kalau cinta sama agama dan negara sama. Dalam bait yang saya buat, saya katakan, fa in takun li dinika muhibba lil watani takun lahada hubba. Kalau kalian cinta pada agama kalian, maka lil watani takun lahada hubba. Anda juga harus memiliki cinta yang sama. Kenapa ya? Karena kita bisa begini ini karena negara kita aman. Alhamdulillah. Jadi penting politik itu betul-betul penting. Kalau tidak ada keputusan politik, kita nggak akan bisa seperti ini. Karena memang ulama itu pada hakikatnya pewaris para nabi. Tugasnya dua. Para nabi itu kan tugasnya dua. Apa? Pertama, siasatul dunia wa himayatul ummah. Mengatur kehidupan dunia dan juga merawat umat. Dulu ini dilakukan oleh para nabi semua pada masa Bani Israel. Dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya wala nabiyya ba'di. Kata Nabi, dari dulu, dari zaman Bani Israel, yang mengatur kehidupan para umat secara politik dan keagamaan para nabi. Ini nabi itu pemimpin keagamaan sekaligus politik dengan dulu. Nabi Muhammad juga begitu. Tapi Nabi katakan wala nabiyya ba'di. Sesudah saya tidak ada nabi lagi. Artinya mandat dua ini tak langsung turun kepada seseorang. Nah, maka tak semua ulama bisa juga menjadi pemimpin politik, walaupun kadang-kadang ada. Yang penting apa? Yang penting itu adalah bagaimana ulama dan pemimpin politik kemudian bersatu padu. Bersatu padu yang penting. Sebab apa? Sebab negara tidak akan bisa stabil kalau tidak ada peran ulama. Bayangkan kalau Kang Uyan tiba-tiba pidato kayak tadi berapi-api, saudara-saudara warga Karawang, mulai saat ini yang NU jangan bayar pajak. Kelimpungan. Belum
kita pernah membuat dalam Munas ya Gus ya, di Kempek boikot pajak, PSB datang. Bingung, cuma kalau NU bilang boikot pajak karena pengelolaannya tidak transparan, bingung. Didatengin, janganlah begitu, janganlah begitu. Negara butuh sama itu. Nah, sebaliknya, saudara-saudara, NU juga butuh pemimpin negara. Untuk apa? Stabil. Kita bisa begini karena negara kita aman, Pak. Saya bertemu seorang ulama, asluhu min Yaman, ya, ini dari Yaman, saya ngobrol gitu. Ketemu di Tangerang, Gus. Kira-kira berapa tahun lalu, saya tanya dari mana ya, di Yaman. Oh, Masya Allah. Saya bilang ada kegiatan apa? Diam dengan malu. Pertama saya tanya berapa tahun, dia bilang sudah 2 tahun. Lama amat. Biasanya orang kalau 2 tahun kalau nggak belajar, ya kan begitu mengajar di Indonesia itu, atau ya kawin begitu. Orang Indonesia. Ternyata alasannya adalah ngungsi. Kenapa? Ya karena Yaman, Taubat, chaos. Indonesia alhamdulillah aman damai. Nah, inilah yang dinikmati. Bagi kita senang damai, kagum. Terkenal itu, coba deh. Anggota NU ya, di jalan ketangkep polisi. Kira-kira ngajaknya damai peribut. Damai, karena itu senang damai. Memang alhamdulillah damai. Luar biasa kita. Nah, ini luar biasa. Nah, makanya ini komitmen kebangsaan harus kita terus kita bersinergi. Kedua yang paling jelas nih dari NU tentang bagaimana moderasi beragamanya itu adalah toleransinya. Saya respect pada saudara-saudara saya, alhamdulillah. Tadi dari Hindu ada ya, dari Buddha, dari Konghucu, Matakin dan sebagainya. Nah, ini bukti. Kalau NU ini bisa begini Pak, saya sering diundang acara-acara di forum, malah rektornya Katolik bilang mulus salaman pada saya, oh Kiai saya ini kalau sama NU hormat sama Gus Dur. Kenapa? Kita nyaman. Kita ini diikat oleh ikatan yang sama karena kita satu tanah air. Bung Karno dulu, Bung Hatta, Kiai Wahid Hasyim tahu bahwa yang membuat kita bisa berkumpul ini karena kita walaupun berbeda-beda tapi bilangan pembaginya sama. Karena kan pecahan-pecahan itu tidak akan pernah bisa dijumlahkan kecuali bilangan pembaginya disamakan. Itu kata Bung Karno. Lo ini kan insinyur. Metafora yang digunakan adalah ilmu matematika. Bilangan pembaginya disamakan. Mungkin kita memang beda agamanya, beda sukunya, beda bahasanya, tapi bilangan pembagi kita sama. Apa? Toleransi terus. Nah, toleransi itu nomor satu memang menghargai perbedaan. Beda agama, beda kebiasaan, beda suku. Maka orang yang itu lihat beda biasa. Nah, maka kalau nanti pada konferensi ini begitu beda musuhan, berarti dia belum menjadi orang yang moderat. Dan moderat itu beda biasa. Kata guru kami dulu, orang menjadi moderat toleran itu susah. Salah satu susahnya dimulai harus dengan banyak bacaan, banyak ngaji, banyak wawasan, banyak kumpul. Kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Seseorang itu kalau ittasa'a ilmuhu, ilmunya luas, bacaannya luas, ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Hatinya luas itu apa? Bijaksana. Dan orang kalau sudah bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit sekali dia punya sifat ingkar, memusuhi sama orang. Oh dia tahu begitu. Beda. Kita ini orang Indonesia madhabnya Syafi'i. Itu kalau melihat orang nanti madhab Maliki atau yang lain sholat tahiyatnya begini biasa saja. Kalau kita tahu yang itu riwayatnya dari Wa'il bin Hujr yang tahiyatnya begini, biarkan saja. Yang penting mereka yang tahiyatnya gini-gini itu juga jangan negur orang yang tahiyatnya begini. Saya dengar Pak Sekda di kawasan industri ini dilapori santri-santri saya masjid sampai ribut begitu kan.
tadinya khotibnya orang-orang NU kemudian ditutup, diambil mereka semua sampai seperti itu. Nah berarti mereka ini tidak memahami kearifan lokal. Kalau di Kerawang itu mayoritas NU, jangan kemudian di satu masjid dikooptasi seakan-akan milik mereka harus dihormati. Ya NU biasa. Saya alhamdulillah ngajar di Masjid Muhammadiyah, di Masjid Persis. Saya datang, mereka minta penjelasan bagaimana amaliyah NU, fikrah NU, saya jelaskan. Begitu dijelaskan, kalau sudah tahu biasanya ngerti. Ya, orang kita juga begitu kampungnya. Sesekali kita baca, kenapa sih orang Muhammadiyah begini, orang Persis begini, termasuk kalau perlu kita mempelajari pandangan-pandangan orang yang liberal, kita mau tahu seperti apa. Jadi orang kalau bacaannya luas, wawasannya luas, insya Allah. Nah, ini yang mahal. Nah orang toleran itu salah satunya nanti pada komitmen yang ketiga nih ciri NU. Apa itu? Biasanya anti kekerasan. NU ini anti kekerasan. Ya, saya katakan dalam bait yang saya buat di kitab Syekh Nawawi itu, mujaniban ta'nifan au tatarrufa, musahiban takriman au talattufa. NU menjauhi tatarruf, radikalisme, atau menjauhi cara-cara kasar. Gak ada. Dakwah NU gak pernah kekerasan. Apalagi mau ngajak perang gak? Ya, ulama itu saya dulu tahu persis ya, karena saya didengarkan nyanyi saya. Bagaimana seorang ulama besar dari Kudus, itu namanya Bahar Wali Kudus, hafal Quran, mursyid Thariqah tahun 80-an, naik mobil ke Jakarta masih pakai mobil HS itu L300. Ya zaman dulu mobilnya bukan seperti kita sekarang. Alhamdulillah dia sekarang udah makmur zaman NU sekarang. NU sekarang makmur ya, karena memang sudah zamannya. Dulu mobil HS, supirnya pun supir pangkalan karena nyewa. Supirnya, mohon maaf, itu rupanya orang pangkalan, preman. Nggak ngerti yang dibawa, Bah Arwani, Ali besar, hafal Quran, pakai udeng-udeng, sepanjang jalan tuh deres Quran. Itu supir yang disetel apa sepanjang jalan? Lagu dangdut Terajana. Sebut aja namanya si Joko. Kiai santai gitu bang. Muridnya Kiai yang maklum masih baru. Ya, baru jurumiyah belum khatam. Ditegur ini supir. Keras negurnya. Kok Joko, kamu itu loh bawa Kiai lagunya dangdut. Nasi dari dia masih lumayan. Baharwani enggak? Biarin. Terus no, terusin kok. Enak. Yang penting kue orang ngantuk, orang ada. Yang penting lu nggak ngantuk. Halus. Kenapa? Ya tadi nggak mau pakai cara keras. Negur aja enggak. Kalau tahu orang itu kan tadi kata orang Madura cemacem daya. Levelnya cemacem daya. Kalau yang levelnya tinggi enak Pak. Diskusi sama orang pinter itu enak. Saya itu pernah diajak diskusi sama orang yang ya begitulah. Baru turun dari sebuah acara diajak diskusi. Awalnya dia tanya satu hukum. Dia bilang, Pak Ustadz, kalau ini bagaimana hukumnya? Oh begini. Bukannya begini. Lu sampean itu nanya apa ngajak diskusi? Ya dua-duanya. Saya sederhana, saya bilang sampean bisa bahasa apa? Tuh kita deh. Dia bilang ya dikit-dikit bisa lah. Kalau cuma marhaban ahlan wa sahlan. Wah, gak usah dilanjutin. Saya paham. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, beliau katakan majadalani alimun illa ghalabtu. Saya kalau diskusi debat sama orang alim, saya menang kata Imam Syafi'i. Wa majadalani jahilun illa ghalabani. Tapi kalau saya debat sama orang bodoh, saya kalah. Beserta Profesor. Kata orang Jawa saya nggak usah terusin. Percuma. Tidak apple to apple. Xiaomi kok. Levelnya Xiaomi mau ngajak debat apa namanya? Apple ya. Saudara-saudara, bahasa Arabnya
Arabnya masih bahasa Arab salah paham, baru marhaban ahlan wa sahlan, baru ngajak debat kelas busa SMPDN, wah berat. Yang baru kalau pergi haji itu loh, kalau bahasa Arabnya baru kalau ngomong salah paham, dia ngomong salah, untungnya yang dengar paham, itu namanya bahasa Arab. Keluar dari masjid, ditawarin kudungan sama sorban, kalau perempuan kudungan, kalau laki-laki sorban. Haji hajjah sidrah makham serial. Dia lihat dia mau tawar 2 rial, bingung bahasa Arabnya bahasa Arab. Ini salat subuh, wan rokaatain. Maksudnya 2 rial, rokaatain. Mau bilang rialin nggak paham, rokaatain. Untung yang dagang paham. La. Salat rakaat fardhan lillahi ta'ala. Salah. Nah ini bahasa Arab masih kayak begini kok belum ngajak. Orang toleran, orang bijak tadi, tabiul hukama yang anti kekerasan itu pasti karena sudah ilmunya luas. Kullama zdadal mar'u minal ilmi, kullama zdada minal wasatiyah. Orang itu kalau ilmunya bertambah, pasti mudratnya bertambah. Tampilan boleh sarungan, tapi kalau wawasannya wawasan luar negeri tidak masalah. Saya ke luar negeri itu menghadiri International Conference on Islam Nusantara di Fry University, memathilan di Ra'isil Am ya, saya mewakili Ra'isil Am waktu itu Ma'ruf Amin ya, bicara saya bicara tentang Islam Nusantara itu apa, gak ada masalah ya, tapi yang penting wawasan. Ini kan hanya casing. NU itu mementingkan isi, bukan casing, Pak. Nah, yang penting dalam. Amplop nggak penting, Pak. Kalau santri bilang dulu nggak tahu apa qawaid, lalu saya buat syair. Wal ibratul jauharu wal ma'ani. Walaysa bil madhari wal mabani. Yang penting itu al-ibrah bil jauhar wal ma'ani. Isi. Makanya NU toleran, moderat. Nah, terakhir akomodatif terhadap budaya. Dulu ada bupati mana itu yang Purwakarta ya? Siapa itu yang pakai apa namanya ini? Tadi saya lihat prospeknya ini, kalau ini sih agak Arab ya, Iya. Ini orang kalau dengar gini gitu, sesat, begitu kan? Kalau ini nggak dilihat bagaimana isinya. Nah, tadi ini pakainya gitu kan? Ini kok anti sama budaya, biarkan saja. NU itu sama budaya, marhaban. Murahiban bil adatil muttaridah. Malam takun li syar'ina muharidah. Murahiban bil adatil muttaridah. Ada adat, oke, tidak ada masalah. Oh, memang diciptakan manusia itu fitrahnya bermacam-macam. Gak bisa, Pak. Orang Sunda suruh selawatan atau baca Quran kayak orang Jawa tidak bisa. Orang sini makanannya lalap, orang Jogja makanannya gudeg. Dia baca Quran lagu Jawa, sini baca Quran lagu Sunda. Jadi gak ada masalah, selawatan begitu juga. Alhamdulillah, perjalanan banyak saya keliling dunia ini, saya menemukan, Masya Allah, semakin yakin akan firman Allah itu. Kalau memang manusia tadi harus menyadari Islam itu bukan hanya untuk Islam, tapi Islam itu ya untuk kemanusiaan dan dunia. NU ini bukan hanya untuk orang NU, NU ini untuk orang NU, Islam, Indonesia, dan dunia. Itulah yang saya katakan pada bait terakhir. Himmatuhas siyasatur rafi'ah islahu balbina walil ma'murah. Himmatuhas siyasatur rafi'ah, himmahnya, keinginan terbesar ulama NU mendirikan NU adalah islahu balbina, memperbaiki negerinya,
walil makmurah, dan untuk dunia semua. Karena kalau kita pegang ini komitmen 4 ini, maka insya Allah, sekali lagi kepada seluruh pengurus cabang NU Kerawang atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya ucapkan selamat berkonferensi cabang. Ini adalah forum tertinggi, jadikan ini tempat silaturahim untuk merumuskan nanti juga arahan-arahan ke depan. Jangan hanya fokus pada masalah calon, ya kan? Karena urusannya banyak. Nanti pasti kan ada pleno-pleno yang membahas program kerja dan lain sebagainya. Itu juga penting. NU ini harus besar visinya. Jangan main yang kecil-kecil. Ya, jangan main yang kecil-kecil, bukan main proposal yang kecil-kecil, bukan gitu ya. Tapi bicara tentang bagaimana visi NU yang besar. Saya ingin yakinkan kepada pengurus cabang, kepada pengurus MWC, kalau sampai hikmah pada NU dan kemudian ikhlas, datang sendiri, Pak. Saya katakan datang sendiri. Hari ini beliau tahu di NU, dan mungkin nanti seluruh cabang wilayah akan mengikuti model PBNU. Lembaga tak boleh punya rekening single account, hanya ada satu rekening PBNU. Jadi ke depan saya katakan tadi, pengurus NU tidak boleh lagi menjadi orang-orang yang ashabul proposal, yang cuma bawa proposal sana sini, satu nanti kemudian tertib organisasinya bagus. Dan kalau ini sudah bagus ke depan, insya Allah kalau itu, saya ingin katakan lembaga sekarang di PBNU nggak mikir dari mana, uangnya sudah datang. Kapan mikir bikin program apa semua, uangnya sudah ada. Saya nggak perlu sebut jumlahnya, tapi bayangkan itu tadi, Masya Allah, kita kesana kemari itu sudah semua ditunggu. Ayo programnya apa ini? Karena sekarang public trust, kepercayaan publik terhadap NU di bawah kepemimpinan Rais Am dan Ketua Umum PBNU yang terbaru ini luar biasa. Dan saya ingin juga di wilayah dan juga di cabang bisa mengikuti ritme Ketua Umum dan Rais Am. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga insya Allah bermanfaat. Semoga Pempercap menghasilkan keputusan yang terbaik, ya, pemimpin yang terbaik dengan program-program kerja juga yang terbaik ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.